You said never let me go. 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 You said Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, materi pendahuluan konsep dasar pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman PhD dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Azizah, NIM K84252. Perkenalkan, saya Suha Usmana Azizah dengan NIM K84271. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui tentang manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tentang kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui tentang pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah manfaat yang dirasakan oleh guru. Yang pertama adalah melalui proses perencanaan yang matang, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat, maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Mengapa demikian? Sebab perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh guru. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Yang kedua adalah manfaat yang dirasakan pihak yang terlibat. Yang pertama adalah manfaat bagi pengelola program, yaitu pihak yang memerlukan bukti tentang proses belajar yang efektif dan efisien dalam batas biaya yang wajar atau dapat diterima. Yang kedua adalah manfaat bagi perancang pembelajaran, yaitu membutuhkan bukti bahwa program yang dirancangnya memuaskan. Dalam hal ini, indikator terbaik adalah pencapaian semua tujuan program oleh siswa dalam batas waktu yang tepat. Yang ketiga adalah manfaat dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Lalu di sini ada fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu fungsi kreatif. Nah, di mana fungsi kreatif ini pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberi umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Yang kedua yaitu fungsi inovatif, di mana kesenjangan ini hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan inilah perencanaan memiliki fungsi inovasi. Nah, yang ketiga yaitu fungsi selektif. Lalu fungsi selektif ini melalui proses perencanaan maka guru dapat menyeleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan tidak mungkin dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi peran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada fungsi komunikatif, di mana suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat.
Dokumen perencanaan pembelajaran harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang baik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, strategi atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan memiliki fungsi komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada fungsi akurasi. Nah, sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Nah, akibatnya proses pembelajaran tidak normal lagi, sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pembelajaran yang telah disampaikan kepada siswa, tidak peduli apakah materi itu dipahami atau tidak. Nah, di mana perencanaan yang matang dapat menghindari hal seperti itu, sebab melalui proses perencanaan guru dapat menakar setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi pencapaian tujuan, di mana di sini dapat dijelaskan bahwasanya manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan kedua sisi, pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Lalu yang terakhir ada fungsi kontrol. Nah, di mana mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diterapkan oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah signifikansi atau kebermaknaan. Signifikansi dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi artinya perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Kedua adalah relevan atau sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaan adalah yang disusun memiliki nilai kesesuaian, baik internal maupun eksternal. Kesesuaian internal adalah perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah kepastian. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Yang keempat adalah adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Misalnya, perencanaan pembelajaran itu dapat diimplementasikan manakala memiliki syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perencanaan pembelajaran tidak dapat digunakan. Yang kelima adalah kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Perencanaan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk guru dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah prediktif. Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat, artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi. Daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian, akan mudah bagi guru untuk mengantisipasinya. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran. Nah, adapun subsistem perencanaan pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, komponen tujuan pembelajaran. Nah, di mana alasan mengapa tujuan pembelajaran dirumuskan dalam merancang pembelajaran, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Lalu, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Lalu yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, komponen bahan pembelajaran. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasannya segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu.
Lalu yang ketiga ada komponen metode pembelajaran, di mana cara yang digunakan guru dalam mengkoordinasikan kelas pada umumnya dan secara khusus terkait dengan metode atau cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi atau kepada siswa. Berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran diantaranya yaitu metode populer dan kerap kali digunakan guru diantaranya adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan resitasi. Lalu yang keempat ada komponen media pembelajaran. Nah, di mana penggunaan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam hal ini adalah materi ajar kepada siswa. Melalui penggunaan media ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami, mengerti terhadap materi ajar, dan sekaligus juga berdampak pada timbulnya motivasi yang kuat pada diri siswa ketimbang pelaksanaan pembelajaran hanya dengan menggunakan kata yang abstrak. Lalu yang kelima ada komponen sumber belajar. Nah, di mana segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan, kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi ini, hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Lalu yang terakhir ada komponen penilaian hasil belajar. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya cara ataupun teknik-teknik menentukan hasil yang dicapai oleh siswa dalam konteks perencanaan pembelajaran, penilaian atau evaluasi dilakukan guru sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Artinya, evaluasi harus tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengajaran. Ini adalah refleksi pembelajaran. Yang pertama, setelah mendapatkan materi tersebut, apa pelajaran baru yang kalian dapat? Kedua, apakah terdapat kendala dalam proses pemahaman materi? Dan ketiga, lalu solusi apa yang bisa dilakukan supaya kendala tersebut dapat terselesaikan? Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You said